Hebat otak manusia ini. Dan Allah mampu menjadikan orang paling jenius menjadi orang paling idiot, paling bodoh dalam hitungan detik. Betul. Jangan sombong, Mbak. Aku ini cerdas nih. Allah bisa bikin bodoh. Berapa banyak orang yang Allah cabut memorinya, Mbak? Amnesia. Dia lupa dirinya. Dia lupa siapa dia. Dia lupa siapa kamu, siapa ini, nggak bingung. Ini rumah siapa? Ini rumah bapak nih, Pak. Oh, rumah saya ini kan. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Hari ini begitu banyak nikmat Allah. Kita berdiri di atas buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah. Kita bernafas dengan udara yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kita minum dengan air yang Allah ciptakan. Ini harga air ini di padang pasir, man, itu lebih berharga daripada seluruh kerajaan manapun di dunia. Pernah kita syukuri pas meneguh air, bismillah, alhamdulillah. Manusia ini bernafas 20.000 kali setiap hari without thinking, tanpa berpikir. Berapa kali? Dari tadi nafas turun naik, ada nggak mikir? Nafas dulu. Ini kita bernafas tanpa berpikir. Mata kita Allah beri. Berapa harus dibayar mata? Bapak yang mengeluh kemiskinan, aku susah kali hidup miskin, Pak. Iya, ada hari ini, Pak, orang kaya yang matanya rusak, dia siap beli mata Bapak 10 M sebelah. Mau jual nggak? Tidak ada alasan sebetulnya, Pak, untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Karena sholat inilah hadiah terindah yang Allah berikan kepada manusia. Sujud itu, Pak, sujud meletakkan kepala di lantai, di sejadah, itu puncak daripada kenikmatan surga. Faham? Pernah dengar riwayat ketika ahli surga sudah memakan makanan surga, dia sudah memakai pakaian surga, dia sudah tidur di istana dari surga, dia sudah melihat bidadari-bidadari cantik di surga, semua kenikmatan surga dia rasakan. Kemudian puncaknya apa? Menatap indahnya wajah Allah. Dikumpulkanlah seluruh ahli jannah, kemudian Allah menampakkan wajahnya. Lalu Allah berseru kepada seluruh ahli surga, apa yang kalian inginkan sekarang? Serentak seluruh ahli surga sujud. Setelah merasakan seluruh nikmat surga, ternyata keinginan ahli surga apa? Sujud kepada Allah. Alangkah indahnya orang yang mampu sujud ketika di dunia. Sujud itu luar biasa. Kita berbisik di bumi, namun terdengar di langit. Jadi kalau ada masalah, Bang, Mas, antum jangan curhat di sosmed. Kak, kalau ada masalah jangan hitamkan itu profile picture-mu. Satu kampung orang tahu kita bermasalah. Ya, bikin status lagi di Facebook, masalah satu dunia orang tahu. Kita kalau cerita ke orang masalah kita, sebagian nggak peduli, sebagian ketawa. Betul, kapok katanya. Benar. Paham? Di mana tempat curhat terindah? Di atas sajadah. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Mengadulah kepada Allah. Bangun 2/3 malam, jam 3 bangun. Jangan sembarang curhat. Ya. Terutama di sosmed, ya. Jangan. Itu jejak digital sadis, Pak. Ya, jangan. Ya. Kalaupun mau curhat juga pengen didengar orang, Bapak ke polsek saja. Ya, Pak, curhat, Pak, ya, bukalah. Nah, terus di mana kejadiannya, Pak? Terus kenapa? Dicatat itu, Pak. Nah, itu lebih terhormat daripada di sosmed, betul nggak? Ya. Nah, jadi hikmahnya apa? Sholat. Sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan untuk laki-laki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Ya. Sebenarnya saya cerita itu di depan gubernur, Pak, di Kepri. Kira-kira ketika presiden datang ke sini, terus dipanggil ada meeting, ada rapat, azan berkumandang, Bapak berani nggak bilang ke Pak Presiden, Pak, kita sholat dulu, Pak?
Berat juga misi ini. Iya. Coba Pak, tidak akan marah. Berani lawan Allah, lawanlah. Orang sudah janjian nih sama Pak Camat, sudah janjian. Dan ditunggu sama Pak Camat di kantor, tiba-tiba ditelepon bupati. Pak, saya tunggu di kantor, meluncur katanya. Lupa sama Pak Camat. Dia batalkan janji dengan Pak Camat. Kenapa? Dia kenal bupati. Nanti kalau Pak Camat marah, pasti bupati bela saya. Sudah janjian sama bupati, tiba-tiba ditelepon sama gubernur. Kira-kira batalkan janji gak Pak? Langsung menuju rumah gubernur. Kenapa berani membatalkan janji dengan bupati? Padahal kita bukan siapa-siapa. Karena kita mengenal gubernur ini lebih tinggi. Nanti kalau bupati marah, pasti gubernur bela saya. Begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Malikul Mulk, rajanya para raja. Rajanya para raja yang menciptakan seluruh presiden, raja-raja, gubernur, wali kota, bupati, Pak Camat adalah Allah. Yang memberi kita mata. Saya lihat mata Bapak dari tadi berkedip-kedip. Siapa yang memberikan nikmat kedipan mata itu? Allah. Ya. Mau nggak Bapak diberikan harta, orang jadi orang paling kaya di sini? Kita dijadikan orang paling kaya, tapi mata nggak bisa berkedip. Gini tuh. Mau nggak? Pernah nggak disyukuri nikmat kedipan mata itu? Ini nikmat Allah begitu banyak. Itu baru nikmat kedipan matanya, belum nikmat matanya. Ini kita mudah memuji manusia, dikasih kacamata, puji-puji orang baik. Oh, itu orang baik, bagi aku kacamata. Padahal itu kacamata tak ada gunanya kalau nggak ada mata. Kenapa yang memberi mata tak pernah dipuji? Dengar nggak suara saya Pak? Ini telinga kita, siapa yang memberikan pendengaran? Allah. Telinga tak mampu mendengar tanpa izin Allah. Allah jaga pendengaran kita. Kita tidur Pak, nggak ada semut yang masuk ke kuping kita. Kan bisa saja Pak, masuk serangga, masuk semut. Tapi pernah nggak dari kecil tuh nggak? Saya yakin nggak ada orang yang semut nekat masuk ke kuping orang. Karena Allah jaga. Ini tai kuping ini Pak, rasanya apa? Jujur Pak, manis apa pahit? Manis. Sudah coba pahit? Ya. Yang nggak percaya coba nanti Pak, diam-diam. Antum coba aja. Coba kalau Allah bagi tai kuping kita ini manis Pak, antum sebentar dikerumuni semut kuping itu. Ini nampaknya main-main bercanda guin, tapi itu bukti penjagaan Allah kepada pendengaran kita. Lidah kita mirip-mirip semua bentuknya, tapi bisa merasakan berbagai macam rasa yang berbeda-beda. Matikan lampu malam-malam, masukin makanan, dia tahu ini durian, dia tahu mana dia jengkol, dia rasa. Sebagai sensor, sebagai detektor. Ini lidah nggak main-main. Dari lidah kita nih keluar bahasa yang berbeda-beda. Sama-sama Jawanya nih. Bahasa Jawanya orang Solo dengan bahasa Jawanya orang Jogja tuh beda Pak. Iramanya beda. Apalagi dengan orang Surabaya. Sama-sama Jawa. Orang Banyuwangi lain lagi bahasanya Pak. Bagaimana hebatnya Allah. Kita mau bahas kebesaran Allah, nikmat Allah kepada kita yang hari ini yang tidak pernah kita pikirkan. Coba sekarang Bapak Ibu semua berpikir, siapa yang memberi kita pikiran sehingga pikiran kita bisa berpikir? Siapa? Allah. Ini yang sudah umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Kejadian 40 tahun lalu, 30 tahun lalu itu masih tersimpan rapi di memori otak kita. Betul nggak? Bapak berapa umur sekarang Pak? 63. Bapak masih ingat nggak waktu kecil pertama kali ibu kita memasangkan kita sepatu pergi sekolah? Iya, zaman dulu belum ada sepatu ya. Belum ada sepatu. Tapi saya masih ingat pertama kali masuk TK, itu mama saya mengajarkan cara memasang tali sepatu. Itu masih rapi, kayak baru kemarin kejadiannya. Hebat otak manusia ini. Dan Allah mampu menjadikan orang paling jenius menjadi orang paling idiot, paling bodoh dalam hitungan detik. Betul. Jangan sombong Mbak, aku ini cerdas nih. Allah bisa bikin bodoh. Berapa banyak orang yang Allah cabut memorinya Pak, amnesia. Dia lupa dirinya. Dia lupa siapa dia. Dia lupa siapa kamu, siapa ini, nggak bingung. Ini rumah siapa? Ini rumah Bapak nih Pak. Oh, rumah saya ini kan. Lupa. Ya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi.
Hari ini begitu banyak nikmat Allah. Kita berdiri di atas buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah. Kita bernafas dengan udara yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita minum dengan air yang Allah ciptakan. Ini harga air ini nih, di padang pasir, Pak, itu lebih berharga daripada seluruh kerajaan manapun di dunia. Pernah kita syukuri pas meneguh air, bismillah, alhamdulillah. Nikmat air. Manusia ini bernafas 20.000 kali setiap hari without thinking, tanpa berpikir. Berapa kali? Dari tadi nafas turun naik, ada nggak mikir? Nafas dulu. Nah, istirahat dulu. Nggak ada. Ini kita bernafas tanpa berpikir. Mata kita Allah beri. Berapa harus dibayar mata? Bapak yang mengeluh kemiskinan, aku susah kali hidupku miskin, Pak. Iya, ada hari ini, Pak, orang kaya yang matanya rusak, dia siap beli mata Bapak 10M sebelah. Mau jual nggak?